akan mungkin bisa sama. Karena lah kalian berbeda, lah kami berbeda. Kepercayaan kalian berbeda, kepercayaan kami berbeda. Tolonglah, aku makanya gerem banget ya. Dibilang Yesus sudah menikah, terus katanya Yesus anaknya 3 dan lain sebagainya. Aduh, gerem banget. Sampai aku bilang, sampai ODGJ aja pun ya yang didewakan kutanya. Kalian kan di sunat ya. Di sunat itu ada nggak ayatnya di Al-Quran bahwasanya di sunat itu emang adat istiadat di Arab? Kalau di kami itu bukan orang Arab yang melakukannya, tapi orang Yahudi pertama kali. Tapi ini di dalam Alkitab kami, ya itu dulu orang Abraham yang melakukan. Tapi nggak tahu nih di dalam Al-Quran bisa nggak kau tunjukkan? Itu aku bilang sampai sekarang belum dia jawab. Gak mana bisa, tapi dia taunya ngulik-ngulitin Alkitab. Jadi kan percuma, yang didewakan tapi begitu ilmunya cetek. Yep. Iya, kayak gini, kayak hal sepele soal begini, contoh. Yesus disunat, kenapa kalian orang Kristen tidak disunat, ya kan? Nah, saya bilang, kalian harus bisa membedakan antara satu larangan, yang kedua perintah, yang ketiga teladan, ya kan? Yesus tidak pernah memerintahkan sunat, tidak pernah. Karena yang ketika kedatangan Yesus, ya kan, ada yang namanya baptisan. Karena baptisan sebagai pengganti sunat. Ayatnya ada, semua jelas. Kenapa Yesus disunat umur 8 hari? Karena dia dilahirkan di bangsa Yahudi. Tradisi anak bangsa Yahudi umur 8 hari harus disunat. Kalau mungkin Tuhan Yesus lahir di Indonesia, orang Kristen di sini tidak sunat, ya dia nggak mungkin disunat. Dia disunat 8 hari karena dia dilahirkan di bangsa Yahudi. Tradisinya bangsa Yahudi harus disunat. Tetapi Yesus tidak pernah memerintahkan sunat, ya kan? Jadi ada banyak orang yang cuma suka mengambil pemahaman berdasarkan pemikiran mereka. Makanya ketika membahas tentang Kristen, dibilang bahwa ketuhanan kalian masih belum jelas, memahami kekristenan itu sulit dipahami secara logika. Saya bilang bukan sulit dipahami oleh logika. Logika kalian yang nggak nyampe tentang Tritunggal, tentang Trinitas. Saya bilang kami orang Kristen tidak mempercayai Tritunggal. Kami memahami tentang Trinitas, bukan Tritunggal. Oh, Trinitas itu nanti ada tahun 325 di Nikea Konstantinopel. Saya bilang terlalu dangkal pemikiran kalian. Baca Perjanjian Lama. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 pun itu sudah berbentuk trinitaris. Ya kan? Bahasa Ibraninya, bahasa aslinya bilang begini. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya tak? Sudah ada kata Elohim. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Ayat 2. Ve haaretz hayet atau huwa vohu ve hosek alfenetehom we ruah Elohim. Ada kata roh Allah di situ. We ruah Elohim merakefet alfenehamayim. Ayat 3. We yomer Elohim, berfirmanlah Allah. We hior wa yehior. Sudah ada kata Allah, firman Allah, ya toh? Roh Allah. Jadi sebetulnya perjanjian lama pun sudah berbentuk trinitaris. Cuma itu yang sering saya bilang. Makanya orang keluar-keluar soal bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Gila, saya belajar semua tahu. Cuma ngapain? Ini mau sombong sama Sinandar. Sombong-sombong, oh bisa bahasa Ibrani. Bisa bahasa Ibrani. Bisa bahasa Yunani. Sini bahasa Yunani, saya. Aramai, jangan bisa baca. Wah, saya bilang nggak ada artinya kau baca itu. Makanya saya bilang, ayo kita video call. Jangan membaca bahasa Ibrani. Ayo kita ngomong pakai bahasa Ibrani. Atau ayo kita ngomong pakai bahasa Yunani. Jangan cuma membaca. Saya juga bisa membaca. Tapi ayo kita ngomong pakai. Saya belajar semua. Cuma makanya saya ketika lihat Kak Nona, Kak Lia, atau Kak Nile lagi diskusi, kadang kalau ketika saya di bawah, saya cuma pantau-pantau. Ada yang hanya bertanya, cuma menjelek-jelekkan, saya langsung naik. Stop. Tujuanmu bertanya, mau belajar, atau hanya untuk main-main? Kalau enggak, turunin. Saya langsung bilang gitu, turunin. Langsung diturunin. Karena nggak ada gunanya kita capek-capek menjelaskan kalau mereka hanya main-main. Dia hanya memancing emosi kita. Bang PR 21. Iya. Oke. Tolong bacakan Bang bahasa aslinya Yohanes 17 ayat 3 supaya kawan-kawan kita ini tahu bahwa bahasa aslinya tidak ada kata dan Yesus yang engkau utus. Cuman hanya ada di sana inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar,
yaitu Yesus Kristus yang diutus. Itu aja, itu kan aslinya kan? Bentar. Ini menarik. Saya pernah bahas hal ini soalnya. Bentar, ini saya mau kasih tahu. Tidak ada Bicara kata dan tentang di sana. Iya, benar, itu benar. Nah, tapi mereka ngotot, mereka menggunakan Alkitab yang dipakai oleh saksi Yehova, karena saksi Yehova itu dia menggunakan ada New World Translation, ya kan? New World Translation, dia mengganti ayat Alkitab, akhirnya mereka menerjemahkan, mengganti ayat itu disalin ke bahasa Yunani, akhirnya jadi rancu. Contoh, misalkan nih dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, in the beginning was the word and the word was with God and the word was a God. Ya toh, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah sebuah Allah. Kan jadi begitu kan, mereka rubah kan? Itu ayat ditambahkan. Kan harusnya kan NRK and hologos, kai hologos and prostonteon, kai theos and hologos, ya toh? Atau bahasa Yunaninya kan bilang sorry. Dia pakai verbum, erat verbum. Kalau bahasa Latinnya in principio erat verbum, et verbum erat apud deum, et deus erat verbum. Dia menggunakan kata verbum. Ya toh? Kayak Bereshit haya hadabar, fahadabar haya et Elohim, fahadabar haya Elohim. Jadi mereka nggak usah menjelaskan soal itu. Mereka menggunakan ayat Alkitab yang lain, terus mereka menerjemahkan ke bahasa aslinya. Itu yang saya sering bilang, ini menarik loh ini. Jadi saya mau bilang ke teman-teman yang lagi di bawah, ada 55 peserta. Nandar itu ilmunya cuma satu. Dia menggunakan kitab sabda, dan mereka yang kedua, mereka ada web yang mereka bikin sendiri, ada hadis yang mereka bikin. Jadi orang awam ketika mereka buka aplikasi, ini saya pernah bongkar ini. Bang Piti, ini menarik itu, ya. Bentar ya. Bang Piti, Sinandar itu sebenarnya sudah boleh disangsikan bahwa dia menista agama Kristen karena dia membuat Alkitab palsu. Dia mengubah sendiri. Benar. Nambah. Dia buat Alkitab sendiri, tebal bukunya seperti Alkitab kita juga. Tulisannya nama Alkitab itu adalah pemalsuan Alkitab. Sudah boleh ditindak pidana itu karena dia sudah berusaha melanggar Alkitab. Benar. Laporin boleh. Anda kalau misalnya ada Karut, kalau ada videonya, nggak apa-apa gini Karut, ini kan Nandar dan teman-teman yang lain kan ini udah nggak benar nih. Artinya kan kalau mereka bisa melaporkan kita, ya kenapa tidak? Gini Kak, kalau ada emang videonya, kebetulan ada juga salah satu ya istilahnya udah ada kemarin sih katanya ada satu VT yang benar-benar menghina Yesus lah gitu kan. Akhirnya dilaporin dan sekarang udah diperkara. Nah, kalau emang ada bukti, nggak apa-apa kita perkarakan. Kalau begitu, artinya kan itu namanya palsu kan? Itu kalau ada bukti nggak apa-apa. Iya, kirim ke aku Kak, boleh Kak? Pokoknya semua teman-teman kumpulkan dulu ini benarkah tidak, sharing semua, baru dilaporkan. Ya, di room hari ini jam berapa? Kak, kalau ada buktinya kirim ke aku aja, nggak apa-apa. Kebetulan, soalnya yang ngasih tahu aku itu terkait dengan penistaan agama kita itu udah diperkarakan sama dia, gitu. Ya, mana apa? Ini kamu kawan ini ya? BCS ya, termasuk Uniripa itu, termasuk itu. Gak usah ini Karut, gak usah ini. Satu lagi aku udah berteman kok sama Kak Ruth. Iya. Nana Febri nama aku udah berteman sama kakak. DM semuanya, aku balas semua yang DM itu. Nanti kan kita ada waktu kita WA-an. Iya, aku sudah sudah follow ya. Iya, sudah. Saya sudah balas semua itu. Banyak sekali itu yang DM saya. Saya betul kasih salam semua dan saya sudah mengucapkan semuanya. Itu bahaya itu. Kalau si Nandar sudah kena tangkap gara-gara Alkitab palsu itu, dia bahaya itu. Oh, itu mulutnya kayak perempuan itu. Saya bilang kamu itu otakmu kosong. Bisanya cuma seperti kalau itu. Kalau si Nandar dilaporkan tentang pemalsuan Alkitab itu, pemalsuan. Bisa seumur hidup dia tuh. Makanya saya nggak tahu itu apa dia pakai apa dia punya itu biar bisa dilacak. Dia campur sama kayak dia nambahin dari kitab New World Translation, kitabnya kayak dia sombong-sombong supaya orang bingung, supaya orang dia bilang hebat.
mantap, paling pintar. Padahal Dia- dia tidak tahu. Iblis yang bekerja di otaknya dia. Iya, jujur ketika kita bahasa menandar itu saya kan hanya pura-pura bodoh ya di muka mereka tuh. Kita waktu video call itu mukanya sebelum dia marah, sebelum dia kepancing itu mukanya normal loh Kak. Tapi ketika Iya, dia setelah lagi itu kayak lama-lama merah. lagi marah, dia jadi kayak bukan dia, jadi kayak orang lain. Jadi kita Bang Fiar, jadi begini Dia panggil buat Bang Fiar dan teman-teman yang lain, aku juga bisa, maksudnya gini, kalau mereka bisa perkarakan akan segala sesuatu hal yang hanya kayak tadi dibilang sama Kita Bunda bisa Nora, balik. ini juga bisa, ini bahkan lebih parah loh, memalsukan, Iya, kan gitu. betul. Iya, Iya, dia iya. juga kalau kita. Artinya kalau sudah ada bukti, ini bisa diperkarakan kalau ada Itu bukti. yang penting buktinya. Undang-undang dia Hari lihat di grup. namanya. Bila perlu harinya, jamnya, sekian kita di grup ini semua dia menyatakan seperti itu bukti. Nah, Nah ini ada nih Kak Ruth, typingan di bawah, orang beriman katanya cakapotan terus dia titik imannya, tunjukkan dialog Berani. santun dong. Nah ketika kita Bukan. sudah dipancing rasa marah, gini Bang, emang ini Enggak. kebiasaan RT kami nih. Ketika kita sudah dipancing rasa marah seperti ini nih, Kami Nggak usah Kristen ditanggapi. tidak Bilang aja pernah gini, tunggu bilang aja aja gini tanggal ke mainnya dia. ya. ya. Kami Bilang aja lagi gini ke untuk dia. melapor Semua lapor. kalian-kalian Coba. semua yang sudah menghujat ke room-room Kristen Islam. dan semua menghujat nama Tuhan kami. Karena Tunggu aja ada- tanggal mainnya. Karena Aku ada Anda screenshot sudah satu. membuat kita palsu. Ya Aku ada pikir kita screenshot satu, diam-diam. Dia aku itu ada bahaya screenshot satu. kita biarkan. Dia mengatakan dia menghujat Yesus. Ya. Aku udah tunjukkan aku udah screenshot satu dan ada beberapa Itu lagi dia yang udah lain. kasus semua itu. Iya. Di Bandung udah bom, itu semua ajaran apa itu? Orang beribadah nggak boleh. Itu aja udah kita lihat. Contoh itu di dunia. Benahilah dirimu semua itu. Ya, orang Kristen nggak pernah berbuat seperti itu. Mengasihi, mengampuni, memaafkan bersama-sama. Ini apa? Orang beribadah nggak boleh. Ditolak sana, ditolak sini. Nih, ada yang bilang, merugikan Karut, ada yang komen, Ya. agama kasih nggak boleh kayak gitu. Oh, karena kami kasih lah, makanya kami nggak boleh Oh iya, membiarkan kasih membiarkan. Terima memang sembako kasih. Karena Tapi karena ditolak kasih buat kami lah, ibadah. karena kasih kami supaya dia jangan terlalu terlelai dengan kebiasaan buruknya mengada-ngada. Akan kami ini namanya penistaan agama kami juga, memalsukan Alkitab kami. Alkitab. Iya, itu nggak boleh Tuhan memalsukan sudah Alkitab. dicomot. Iya benar, memalsukan Alkitab. Nggak boleh seperti itu. 75% ngambilnya dari Alkitab untuk diterjemahkan di dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin dia bisa baca? Bagaimana mungkin dia bisa melihat artinya, terjemahannya? Dia comot, dia benci, dia ucapkan hujat, tapi dia pakai juga untuk menerjemahkan. Gak apa-apa, ini di bawah RT6 udah pada terguncang. Pokoknya kalau kita ada bukti tentang Sinandar itu boleh kita naikkan. Kalau memang dia memalsukan, akan kita perkara ini nggak benar nih orang. Karena apa? Ini penyesatan namanya. Kalau dia memalsukan, kan gitu. Nanti tunggu bomnya waktunya. Apa yang dia tabur dia akan tuai. Tinggal tunggu waktu saja. Seperti aja Pak Ahok. Lakukan yang terbaik. Tunggu waktunya saja. Semua akan masuk, akan dirasakan. Selama-lamanya. Dia akan tertawa semuanya. Kita ikut Pak Ahok seperti itu. Ini nih, agama kasih itu saling mengasihi. Oh, memang iya kami saling mengasihi. Tetapi ketika Alkitab kami sudah dicemooh, Alkitab kami sudah dipalsukan, kami nggak bisa tinggal diam. Ini udah nggak benar namanya. Ya, kami mengajari kasih bukan seperti ini. Itu wajar kami harus lakukan. Karena itu tindakan yang udah nggak benar, memalsukan Alkitab kami loh. Aduh, udah nggak benar nih. Banyak orang yang salah mengartikan ajaran kasih. Kasih itu bukan berarti orang Semaunya. bodoh-bodohin orang kita iya. terus semua. Tidak, kan begitu kasih. Kasih sembako Jadi terima. kalau mau ngajari Siapa? tentang RT6 tegur juga dong. Bang Tegur VR. juga dong. Bang VR dengan temanya Pak Toro satu pun gak ada yang naik. Ditambah lagi dengan pernyataan abangnya bahwasanya kalau Sinandar itu memasukkan kitab suci kita, lihat satu orang pun gak ada yang mau naik. Habis semua. Tunggu waktunya. Kami kalau memang kedapatan, apalagi typingan kalian yang mengatakan Yesus
pokoknya menjelek-jelekkan Yesus, kami kumpulkan. Sedangkan udah satu loh terbukti Kak. Kalau biasanya di kalender kan itu biasanya kenaikan Isa Al-Masih kan. Iya. Sudah ada perubahan. Sekarang ada perubahan kenaikan Yesus Kristus sekarang. Jadi Tuhan itu adil ya. Kami harus menegakkan mana yang benar. Apa yang benar itu akan kami lakukan. Ketika tidak benar, Tidak lagi Isa Al-Masih, sekarang Yesus Kristus. ya Bagus. sekarang Yesus Kristus Kak. Memang Yesus Kristus Ya. sekarang ada lagi Isa Al-Masih. Itulah kuasa Tuhan ini tadi. Jadi Pelan-pelan. buat teman-teman RT 6 dan para yang di atas yang di dewa-dewakan ODGJ itu, ya, itu aku termasuk lah aku bilangnya, ya. Hati-hati, apalagi udah ketahuan ini dia memasukkan Alkitab. Kita mau mengumpulkan semua bukti. Tunggu Semuanya, biar dia waktunya. tahu. Tunggu waktu Iya, tunggu saja. waktunya. Pasti. Jadi kalian typing yang kalian maki-maki nggak apa-apa. Kami tinggal screenshot, tinggal kirim buktinya udah. Ya. Stick aja langsung. Kalau yang stick itu sekarang banyak sekali. Bang PR, suaramu itu bising Bang PR, tutup dulu. Enggak, saya enggak bersuara. Suara angin. Oh, di sini memang hujan deras sekali. Pak Torun, Aku. Pak Torun. Saya di dapur ini lagi diam-diam. Oke, di sini Waduh. teman-teman ya. Memang kami diajarkan mengasihi, tetapi kasih Tengok. itu bukan mau dipijak-pijak ya. Kasih Kak itu JY. tegas. Kak JY, Kak Ruth, Ya. lihat. Ini ruangan apa? Pindah nggak inspirasi. Ya ketar-ketir lu dah. Udah ketar-ketir Ya. lu. Pindah dah lu. Bentar. Pindah lu mau kemana lu pergi? Memang kita diajarkan kasih. Kasih ini adalah Kasih amplop, belum. hukum Tuhan Diam. yang kedua, ya. Kasih ini adalah hukum Tuhan yang kedua. Jadi, kasih ini tidak bisa dipijak-pijak sama iblis, ya. Kasih itu harus tegas untuk menegur yang salah supaya jadi benar, ya. Jadi yang kedua tentang kalender, mengapa di kalender Isa Al-Masih, kenapa bukan Yesus? Karena Yesus sudah mengatakan kepada manusia zaman dulu dan mengatakan di dalam Alkitab, dunia ini menolak aku. Dunia ini semua orang telah membenci namaku. Gara-gara namaku kamu akan dibenci juga, katanya. Jadi kalau nama Yesus dituliskan di kalender, bisa-bisa dunia ini pun tidak ada kalender. Semua haram. Iya, bakalan Amin. kalian pun nggak punya kalender di rumah karena kalian merasa Tuhan sudah mau haram. datang. Ya, haram. Ya. Kalender pun bisa haram. Iya betul. Udah berubah Ya, soalnya Kak. Udah berubah Yang dari Isa lucunya. Al-Masih jadi Yesus Kristus. Kami sebagai orang Kristen ya mengalah-mengalah aja lah, ya. Yang Supaya lucunya begini loh. aman-aman. Apa dikatakan haram loh. Kamu Iya. kerja di Kalau perusahaan orang-orang nama Yesus di orang-orang- dalam kalender, apa? kalau Yesus, Orang-orang yang kalau nama Kristen Yesus di dalam semua. kalender haram, bro, ya. Sedangkan salib aja di gereja atau gereja aja pun sudah haram, ya. Apalagi kalian lewat haram. Hah? agama jadi tuannya. Kalian stopkan orang beribadah waktu Natal, ya. Haram semua bagi kalian, ya. Apalagi kalau ada nama Yesus dalam kalender. Sedangkan ada dulu ya orang buat salib di tiang-tiang tepi jalan, ya. Orang terus demo, diconteng itu salib itu dicoret-coret supaya jangan nampak salib lagi. Haram katanya kalau lihat selalu. Ya, jadi berpikir kritis, kata Bapak Haji Buya Syakur. Berpikir Tuan Syakur kritis itu lah, pintar berpikir itu. kritis. Pintar. Ya, pakai Bagus. pengertian yang luar biasa, berpikir kritis supaya kamu selamat. Terus Bapak Ya. Dr. Bambang Nur Hasono bagus. Oh, kami itu orang pintar Kristen bagus. Natalan, kalian yang keco-keco haram mengharamkan. Kami nggak pernah, hei kalian umat Muslim, tolong ya ngucap selamat Natal sama kami. Nggak pernah pun, kami nggak pernah peduli tentang itu, ya. Tapi kalian sendiri setiap sudah jumpa bulan 12, wow sibuk lah mengharam-haramkan itu Natal. Kalau kalian nggak Itu mau dia. ngucap, ya silakan, ya. Silakan ya, kami kalau mau ngucap sama kalian selamat hari raya ya terserah kami, karena kami mengasihi, kami nggak ada haram-haraman, ya. Gitu caranya menghidup di dunia ini. Jangan suka-suka mengkafir-kafirkan, suka mengharam-haramkan, ya. Belum tentu kalian itu suci, ya. Amal ibadah, amal soleh, amal segala macam amal-amal yang kalian kumpul itu
Semua itu sampah di mata Tuhan, kain lap di mata Tuhan ya. Kalau kalian tidak ada kasih, itu semua kain lap di hadapan Tuhan. Ya, dalam Alkitab sudah mengatakan itu. Semua itu hanya kain kotor di hadapan Tuhan. Kain kotor. Nih, Ya. ini ngomong-ngomong si host ketiduran apa di mana ya?